Halo sahabat Tunduai Madu Alami, berjumpa kembali dengan saya. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari sahabat Tunduai Madu Alami yang bertanya di kolom komentar. Pertanyaannya ada di sebelah sini. Ini disampaikan oleh saudara saya Ribut Naik 5919. Kurang lebih maksud pertanyaannya bahwa saudara Ribut Naik ini sudah punya koloni kelulut itama dan sudah ada vegetasi. Nah, tapi koloni kelulut itamanya kabur. Mungkin seperti itu maksud pertanyaannya. Nah, kali ini saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Ikuti terus video ini. Terima kasih pertanyaan dari saudara Ribut Naik 5919. Saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Kebetulan saya ada di samping koloni saya yang mengalami kurang lebih pertanyaan dari saudara ini, dan benarkah dari pertanyaan saudara itu? Kita akan langsung lihat nanti di koloni saya sendiri. Yang pertama yang mau saya sampaikan adalah koloni kelulut itama mereka boleh dikatakan yang paling setia. Mereka setia menjaga koloninya sendiri. Mereka tidak kabur, mereka tetap akan bertahan di dalam koloninya. Apalagi kalau ratu mereka telah bertelur, dan saya pastikan ratu tersebut sudah tidak bisa terbang lagi, karena kita tahu perubahan fisik ya ratu ketika dia sudah bertelur. Artinya tubuh ratu itu sudah membesar, teman-teman. Jadi dia sudah memang tidak bisa terbang lagi, dan dia hanya bertahan di dalam log atau stup yang ada gitu. Kecuali di dalam koloni kita atau di dalam stup atau log kita itu ada dua ratu. Ratu tua dan ratu muda. Maka biasanya ratu muda itu yang baru menetas itu bisa terbang, teman-teman. Ya, sebelum dia bertelur dia bisa terbang. Nah, itu kejadiannya membentuk koloni yang baru. Nah, itu beda cerita ya. Kasus yang terjadi pada saudara Ribut Naik atau yang saya alami ini, menurut saya terjadinya kabur yang dimaksud menurut saya adalah kemungkinan itu koloninya yang menyusut ya, atau pelan-pelan memang habis, karena memang pertama usia dari pekerja dari kelulut itama itu tidak panjang masanya, teman-teman ya. Paling lama boleh dikoreksi ya, mungkin paling 2 bulan ya, itu paling lama usia pekerjanya. Jadi setelah itu dia akan mati dan digantikan oleh pekerja yang baru kalau kita punya telur. Nah, jadi kita sambil melihat koloni saya punya ini ya, teman-teman, biar kita bisa sambil mempelajarinya. Nah, ini contoh koloni saya kemarin. Malah saya bikin konten sebelumnya bahwa telur ratunya sudah menetas. Dan saya sudah menambah telur-telur pekerja di sini. Namun habis, teman-teman. Ya. Ini koloni saya ini udah habis semuanya. Sayang sekali. Pekerjanya habis dan punah sendiri, padahal saya udah menambahkan telur pekerja di sini. Ini masih lengkap utuh ininya. Ya. Nah, jadi memang ini tragis sih. Ya, kita bagi peternak ya, kelulut itama. Ini sahabat Tunduai, kalau kita pikir bahwa seolah-olah ini ditinggalkan oleh para pekerjanya sampai mereka habis gitu ya. Ya, biasanya karena kita kurang sering pemantauan ya, jadinya tiba-tiba kaget melihat kondisi-kondisi seperti ini. Benar-benar kaget, teman-teman, karena telur pekerja yang saya tambahkan di sini sesungguhnya itu banyak sekali. Tapi inilah kondisinya ya. Oke, saya akan memberikan beberapa ulasannya kepada teman-teman. Kenapa sih koloni kelulut itama itu pelan-pelan habis, atau kita bilangnya kabur gitu ya. Sekiranya video yang saya mau bagikan ini bermanfaat, bisa memberikan edukasi dan menambah wawasan pengetahuan kepada saudara, jangan lupa memberikan like, komen, bahkan share dan subscribe ya, biarlah video saya terus berkembang. Nah, saya telah merangkum beberapa alasan mengapa koloni kelulut itama itu pelan-pelan habis, bahkan ya sampai tidak ada gitu, dan seolah-olah seperti meninggalkan sarangnya sendiri. Alasan pertama, ratu sudah tua dan tidak ada regenerasi dari pekerja, bahkan dari koloni itu sendiri tidak beregenerasi dengan baik. Hal yang kedua adalah cuaca yang ekstrim, teman-teman.
bisa karena terlalu lama curah hujan, dan bisa karena terlalu lama kemarau. Ya, ada beberapa kesaksian teman-teman saya waktu tahun lalu ya, kemarau panjang itu, dan itu banyak yang gagal bahkan punah kelulut hitamanya ya. Atau kalau cuaca hujan itu menyebabkan kelembabannya tinggi ya, dan itu meningkatkan jamur di dalam kotak sarangnya sendiri, dan itu mendatangkan penyakit. Tahu kalau musim hujan mereka tidak bisa mencari vegetasi untuk mereka penuhi kebutuhan mereka. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah polusi. Polusi ini bisa karena penggunaan pestisida ya. Jadi kalau di sekitaran komplek kita di situ banyak yang menggunakan pestisida, nah hati-hati, karena biasa mereka menggunakan penyemprot anti serangga. Kelulut hitam kita hinggap di situ, atau mereka terbang dan kena percikan udara dari pestisida, yang mereka akan mati teman-teman. Yang keempat itu adalah hama. Nah ini hama juga ini akan pelan-pelan akan mengakibatkan kematian pada pekerja atau koloni kelulut kita ya. Bisa macam-macam ya hama. Saya pernah membahas di video saya sebelumnya, kenali dan atasi hama kelulut hitam. Jadi saudara-saudara bisa menonton di situ. Yang berikutnya adalah bisa karena penyakit ya, penyakit, infeksi, bisa jamur tadi ya, bisa juga karena kutu ya, atau hal-hal yang lain. Jadi yang berhubungan dengan penyakit ini. Dan yang keenam adalah pengelolaan yang kasar ya. Jadi kita sembrono sembarangan membuka pada saat kelembaban tinggi, nah itu akan menyebabkan kelulut hitam kita itu ya tidak sehat jadinya ya. Nah kalau kejadian saya punya ini, saya kurang mengerti juga teman-teman apa penyebabnya, masih saya selidiki kenapa bisa terjadi seperti ini ya. Jadi malah saya sudah menambah telur beberapa waktu lalu juga untuk menguatkan sebenarnya, tapi yang terjadi adalah ya punah gitu, habis semuanya koloni saya ini ya. Tapi ya nggak apa-apa, itulah suka duka kita sebagai peternak kelulut ya. Jadi ya kita bisa senang menikmati hasil, tapi ya kadang-kadang kita harus menghadapi tantangan seperti ini. Jadi ya tetap semangat, jangan bersedih ketika mengalami hal-hal seperti itu. Oke teman-teman, berharap video yang saya bagikan ini bisa memberikan edukasi, bisa menjawab pertanyaan dan memberikan manfaat. Dan sekiranya ada hal-hal yang perlu dikoreksi atau ada masukan dari teman-teman peternak kelulut hitam, ya silakan memberikan tanggapan, silakan memberikan komentar. Biarlah ini menjadi apa ya, untuk kita semua belajar bersama-sama. Saya juga masih belajar dalam hal ini. Ya sekiranya video ini bermanfaat, jangan lupa memberikan like, komen, dan subscribe. Terima kasih teman-teman.